Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang penanganan virus corona dan juga tentang pandangan terhadap virus corona. Karena HP saya hilang, biasanya seperti ini saya buatkan lagu, tapi karena waktunya mepet dan untuk membuat lagu harus 1 mingguan biasanya baru jadi. Jadi ini saya informasikan dulu. Yang pertama adalah tentang virus corona dan gravitasi Newton. Selama ini banyak diinformasikan bahwa virus corona itu penyebarannya hanya 2 meter dari manusia, dan kemudian lalu virus itu menempel di benda-benda. Saya merasakan hal itu kurang tepat karena jika kita memakai kaidah ilmu Newton bahwa setiap benda itu punya daya tarik dengan benda lain. Jadi virus corona itu ukurannya itu 0,1 mikron. Jadi ini 1 mili dibagi 10.000 senti dibagi 10 jadi mili, itu dibagi 10.000, jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau kita melihat pasir kita jatuhkan dari atas tinggi manusia, pasti dia jatuhnya kayaknya nggak terlalu jauh, melenceng paling 5 atau 10 cm dari tempat kita jatuhkan, dari tegak lurusnya. Tapi kalau debu yang kita jatuhkan itu tergantung dari arah angin, jadi bisa dekat, bisa agak jauh. Padahal virus corona itu lebih kecil daripada debu, lebih kecil dari debu. Jadi dia itu nempel sama uap air, sama bersin, sama nafas, dia itu ada di situ. Jadi saya yakin setiap manusia itu, orang yang sakit paru-paru atau dari nafasnya juga ada keluar virus-virus, meskipun nggak sebanyak saat dia bersin, dan itu akan terbawa sampai karena dia sangat kecil sekali, kita jatuhkan, virus itu tidak akan jatuh ke bawah, pasti dia akan jauh. Apalagi kalau ada angin, apalagi kalau ada sirkulasi dalam ruangan AC. Jadi bisa jadi dia akan mulek berputar-putar di situ. Jadi saran saya memakai ruangan AC di rumah dikurangilah pemakaian AC-nya. Terus diusahakan ventilasi itu terbuka. Itu saran saya. Dan kiranya ahli fisika tidak ada yang komentar menurut saya bahwa seukuran virus corona itu kalau dijatuhkan dari ketinggian manusia, dari mulut manusia saat berdiri, dia itu akan bisa jauh gitu. Terus nomor 2, virus corona itu bukanlah penyakit kulit, ya. Virus corona bukan penyakit kulit, jadi nempel pada fisiknya itu enggak akan menular. Bisa jadi dia tuh ikut nempel. Tapi yang jadi masalah adalah saat tangan kita yang pegang, kemudian pegang mulut kita, pegang hidung kita, pegang wajah kita. Jadi guys, minta tolong kalau mau pegang wajah, mau makan atau apa, cuci tangan. Dan cuci tangan itu tidak perlu sering-sering dengan disinfektan. Bisa jadi nanti efeknya tangan Anda jadi alergi, tangan Anda jadi hilang antibodinya. Karena tangan ini juga udah mengandung antibodi, tubuh kita pun ada antibodinya. Jadi siapa yang nggak ketularan virus, siapa yang nggak ketularan batuk, itu mereka yang kondisinya sehat. Gimana caranya menjadi sehat? Ya, jangan sampai tidur kurang, jangan sampai makan kurang, jangan sampai kerja berlebihan. Itu insya Allah. Dan juga jangan terlalu stres. Ya, itu secara fisik ya. Jadi di udara ini banyak sekali penyakit, di makanan itu banyak juga racun, tapi tubuh kita itu bisa mengatasi racun itu. Jadi kenapa tanaman lokal itu tidak ada penyakit, tidak serang ulat, itu karena dia ada racunnya, tapi tubuh kita bisa mengatasi. Tanaman impor kayak kacang, banyak
banyak kayak tomat ya, kayak wortel itu harus selalu diracun. Sekarang dia tidak terlalu mengandung racun, tapi yang bahaya adalah racun insektisida yang disemprotkan itu. Jadi tubuh kita mampu mengatasi kalau kita itu sehat ya. Jadi memang menyedihkan adalah selama ini kalau kita sakit flu kita tidak pernah diobati dengan antivirus flu, tapi dengan supaya badan kita tidak terlalu ada efek dari flu, panas menjadi turun, terus radang menjadi berkurang, tapi flu-nya tidak dibunuh dengan antivirus, karena memang katanya virus flu itu bermutasi terus, jadi kurang efektif dengan antivirus. Dan selama ini tingkat pembunuhan dari virus flu memang rendah, jadi nggak terlalu perlu dengan antivirus. Beda dengan corona. Nah, masalahnya corona antivirusnya belum diketemukan. Tapi yang paling penting saat ini adalah menjaga secara fisik sehat dan secara akhlak sehat. Karena kalau kita ketakutan, dan itu efeknya juga bahaya juga. Dan tentang lockdown itu urusan masing-masing ya, silahkan Anda melakukan lockdown. Kalau yang benar lockdown itu tidak menerima pasokan dari luar, semuanya tercukupi dari lockdown, dari rumah yang melakukan lockdown. Dia perlu nasi ada, perlu ikan ada, perlu apa ada. Yang jadi ironis adalah yang bersangkutan ada suatu perumahan lockdown dan dia pesan makanan, dan ojek online yang disuruh ngantar itu kemudian disemprot dengan disinfektan. Menurut saya disinfektan itu bukan buat manusia, bukan buat kulit manusia. Disinfektan itu adalah buat benda-benda ya. Kalau menurut manusia itu, menurut saya nomor satu adalah mandi ya, nomor dua pakai baju baru yang habis disetrika atau habis dijemur, itu sudah disinfektan. Dan sepatu atau apapun semua yang dibawa juga harus habis dipanasi. Jadi disinfektan itu tidak harus kimia. Panas matahari itu disinfektan, panas hair dryer itu disinfektan, digodok, direbus, dibakar buat makanan itu juga disinfektan ya. Jadi pisang goreng itu jangan disemprot, tapi dipanasi lagi aja. Anda beli nasi goreng dipanasi lagi aja, itu disinfektan, jangan disemprot. Terus kemudian juga saya sangat tidak setuju misalnya ke istana presiden, orang itu harus disemprot, ke wakil presiden disemprot dulu. Jadi menurut saya sebaiknya yang disinfektan itu adalah orang itu disediakan, suruh mandi, kemudian sediain baju yang sudah tidak ada virus penyakitnya. Caranya ya dipanasi, disetrika, habis dicuci, dijemur dan lain sebagainya. Sepatu juga habis dipanasi, itu disinfektan itu. Nah, kalau sepatu apa disemprot silahkan aja gitu loh ya, tapi manusia jangan, kasihan ya kalau sekali disemprot. Kalau dia harus ngantar 10 kali, bukan virusnya yang mati, manusianya juga ikut-ikutan nanti itu. Terus nomor 3 adalah kita jangan panik, karena yang akan senang kalau kita panik itu adalah setan. Jadi kalau kita yakin kita itu adalah makhluk Allah ya, kita itu ciptaan Allah, berarti juga apapun yang ada di dunia ini, yang hidup dan yang mati itu adalah ciptaan Allah. Dia akan mengikuti hukum Allah. Itu buat ilmu batin dan juga buat yang percaya. Kalau kita berdoa sama Allah, menurut saya, karena saya itu pengikut Ustadz Danu ya, jadi saya udah nonton ratusan kali. Jadi yang saya pahami di situ sama seperti kita kerja di perusahaan, doa kita diijabah adalah seperti kita mendapatkan gaji. Jadi kita tidak bisa tahu sama perusahaan, tolong saya dikasih gaji, nggak bisa. Nah, kita harus menunjukkan loyalitas dulu sama perusahaan, kita harus menunjukkan kerjaan dulu sama perusahaan, baru kita boleh minta gaji. Nah, sama Allah juga yang saya rasa adalah seperti itu. Dalam berdoa yang disukai Allah itu apa? Nomor satu adalah pengakuan dosa, pengakuan bahwa kita pernah berbuat salah, pengakuan kita pernah musyrik, pengakuan bahwa
Ya Allah, ampuni kemusyrikan saya. Ya Allah, ampuni kezoliman saya. Ya Allah, ampuni kemarahan saya. Ya Allah, ampuni kejengkelan saya, dan segala ampun-ampun yang lain. Kemudian yakinlah bahwa tanpa Allah kita tuh nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kita tuh nggak bisa apa-apa. Yakin, harus yakin itu. Terus kemudian nomor berikutnya adalah pujilah Allah dengan Asmaul Husna, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu pemberi kesehatan, Maha Sehat. Mohonlah. Kemudian nomor terakhir adalah baru kita memohon sama Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan. Buanglah segala penyakit, segala parasit, ya, segala jamur yang ada dalam tubuh kita, semuanya dibuang ya Allah. Berdoa sama Allah itu tidak ada ruginya, nggak pakai ongkos. Bertobat sama Allah juga itu nggak akan dimarahi kayak kita bertobat sama siapa. Ya, kita ngaku salah sama siapa, bisa jadi kita malu atau apa sama Allah. Kita tidak perlu malu, tapi ya harus diusahakan bahwa tobat kita itu adalah tobat yang tidak diulangi lagi. Jadi ijabah doa menurut saya adalah seperti saat kita menerima haji. Dan janganlah merasa terlalu bangga Allah, semua diserahkan sama ada Allah, ada Allah, tapi kita jadi sombong. Tidak boleh. Jadi kita harus merendah hati bahwa tanpa kita tuh tidak apa-apanya, kita tuh hanya sebesar virus, lebih kecil dari virus untuk ukuran dunia ini. Sangat kecil sekali kita itu. Jadi kita memang tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya nggak usah diikuti. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.